pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rahman bikin doanya. Duduk siap. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran anak Ibu terlebih dahulu ya. Fani, Hadir dulu. Dinda, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Nisa. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baiklah anak ibu semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek semangatnya terlebih dahulu nih. Masih ingat nggak instruksi Ibu kemarin? Masih Bu. Masih? Nah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Siap. tepuk tiga, Semangat. tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Nah, sudah siap anak ibu semuanya untuk belajar? Sudah Bu. Sudah semangat? Sudah Bu. Kalau begitu, Ibu mau bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya Bu. Ya, apa Pak? Nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita di bab 2, yaitu mengenai mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, sebelumnya anak ibu masih ingat tiga sila-sila dalam Pancasila? Masih Bu. Nah, coba kita baca bersama-sama sila-sila dari Pancasila. 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 Satu, Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat. kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya nih, kalau sila pertama itu dilambangkan dengan apa? Bintang. Ya, bintang. Kalau sila kedua? Tanah. Kalau yang ketiga? Pohon benih. Ya, kalau yang keempat? Harapan
dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, dari video pembelajaran tadi, menurut anak-anak itu video ini berisi tentang apa? Pengamalan Pancasila, Bu. Ya, video ini berisi tentang pengamalan dari sila-sila pada Pancasila. Nah, menurut anak-anak ibu, sikap atau perilaku dari anak-anak dalam video ini apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sudah, Bu. Nah, kalau anak-anak ibu sudah memperhatikan video tersebut, siapa yang bisa menyebutkan pengamalan dari sila pertama Pancasila dari video tersebut? Siapa yang mau? Ya, siapa yang bisa? Kenapa sila pertama Pancasila dan yang tadi yang pertama karena melaksanakan ibadah sholat bersama keluarganya yang mana merupakan agama Islam. Lalu meme sembahyang di menara. Kemudian saat teman-teman melaksanakan sholat di musola sekolah, meme menunggu teman-temannya di halaman musola agar tidak mengganggu mereka. Bu. Nah, benar sekali. Jadi dari video tersebut sudah terlihat bahwa perilaku atau sikap yang dilihatkan oleh Mamat dan Meme itu sudah menunjukkan perilaku sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, untuk sila yang kedua siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Fani. Jadi cara pengenalan sila yang kedua biasanya saya membacakan bahwa bentuk ayat itu telah membawa barang bawaan yang banyak dan yang harus kita hidup. Kemudian yang ketiga, ketika ada kembali yang telah di kelas, dia membuat kembali memperpanjang. Nah, iya benar sekali. Nah, untuk sila ketiga siapa bisa menyebutkannya? Ya, silakan kita. Ingin tahu? Ketika Mama bermain bola, tiba-tiba adiknya meminta bola, maka Mama langsung memberikan bola tersebut karena ia sangat menyayangi adiknya. Mengikuti pawai di sekolah dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia dan mereka memakai baju dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya di Indonesia sangat beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu untuk saling menghormati perbedaan di antara kita. Nah, bagus sekali. Nah, untuk sila keempat pada Pancasila siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, silakan Putri. Iya, Bu. Contoh pengenalan sila pakai Mama selalu dari musyawarah bersama keluarga sebelum menentukan tempat ini. Kemudian Meme melakukan musyawarah dengan menentukan bahwa siapa yang dipilih. Ya, bagus sekali. Bagus ya. Nah, untuk sila yang terakhir, ya silakan Rahma. pengenalan sila kedua. Mamat membantu saudaranya dari Papua waktu mereka berbeda suku, tetapi tetap saling tolong menolong. Dia membantu guru mengumpulkan uang untuk temannya yang menderita musibah. Ya, benar sekali. Berarti dari video ini terlihat bahwa anak ibu sudah memperhatikan ya sampai saat ini. Nah, sampai di sini apakah anak ibu semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kita masuk ke materi lagi ya. Pertama yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, Pancasila itu menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sesuatu hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan itu berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, dalam menjalankan pemerintahan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa di Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang masih ingat tadi lambang dari sila pertama?
Bintang. Ya, bintang. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, di mana ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Di mana secara resmi pemerintahan mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu ada apa saja saya akan tahu? Yes. Ya, silakan Fani. Ada Islam, terus Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, benar sekali. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing atau menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini terdapat tempat beribadah apa? Masjid. Masjid itu untuk agama Islam. Masjid untuk agama Islam. Yang kedua, ada gereja. Gereja untuk agama Kristen. Ya, yang ketiga ada Kelenteng. ya, kelenteng untuk agama Konghucu. ya, bersama itu agama Konghucu. Dan yang keempat ada tempat ibadah Vihara. ya, utara untuk agama Buddha. Dan selanjutnya ada Pura. ada untuk agama Hindu. Yang terakhir ada tempat ibadah Gereja. untuk agama Katolik. Nah, itulah 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, hendaknya tentu jika terdapat teman yang berbeda agama, bagaimana cara anak itu untuk menyikapinya? Berhormati. Ya, benar sekali. Nah, jika kita punya teman yang berbeda agama, kita harus saling toleransi dan tetap menghargai walaupun terdapat perbedaan. Selanjutnya, yaitu tadi kita sudah melihat video pengamalan dari sila yang pertama. Di sini Ibu akan berikan contoh lainnya, yaitu pengamalan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya yaitu berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Seperti kita mulai pembelajaran tadi, kita sudah berdoa kan? Ya, Ya, yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan yang ketiga, ada meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Selanjutnya kita masuk kepada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa tadi? Rantai. Ya, lambang dari sila kedua yaitu rantai. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua yang ada pada Pancasila yang memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai antar individu. Pemahaman sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jika anak ibu melihat temannya yang sedang berkelahi, bagaimana sikap yang akan anak ibu ini kan? Ya, melarangnya karena kita melihat teman kita kesusahan atau sedang mengalami suatu masalah, kita harus menolongnya, kita harus menolongnya selagi kita bisa membantunya. Nah, pengamalan dari sila yang kedua ini yaitu pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dan yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, apa namanya tadi sila ketiga? Ya, pohon beringin. Nah, persatuan Indonesia ini merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila yang mana bahwa kita masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan individu. Nah, selanjutnya ada pengamalan dari sila persatuan Indonesia. Mana yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam berteman tidak membedakan asal suku dan bahasa daerah. Nah, karena seperti yang Anda tahu bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nomor 1 di Indonesia. Ada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa? Banteng. Ya, banteng. Nah, pada sila keempat ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama atau negara.
dijiwai dengan semangat kekeluargaan. Dan yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat kita tidak diterima dalam bermusyawarah. Dan yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, apakah anak ibu sudah pernah terlibat dalam bermusyawarah? Bermusyawarah dalam kegiatan apa itu? Iya, Ya, benar sekali. Nah, jika kita bermusyawarah, maka kita akan mendapatkan suatu keputusan secara adil dan bersama-sama. Nah, selanjutnya ada sila yang kelima yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan Padi dan kapas. Padi dan kapas. Mana sila yang kelima ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang diharuskan disepakati bersama dan dengan melakukan gotong royong. Nah, terdapat pengamalan dari sila yang kelima itu. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, hemat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, apakah anak ibu sudah hemat selama kesehariannya? Sudah, Bu. Apakah tidak boros? Tidak, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, sampai di sini apakah anak ibu sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, nah kalau begitu sekarang ibu akan bagian anak ibu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada Dinda, Fani dan Putri, dan yang kelompok kedua ada Rahma dan Nisa. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah LKPD di mana akan dikerjakan oleh anak ibu bersama anggota kelompoknya. Nah, di sini anak ibu bisa membuat nama kelompok dan bisa dibuat kelasnya. Nah, selanjutnya anak ibu bisa memperhatikan perintah dari LKPD tersebut di mana tulislah sikap atau tindakan pengamalan Pancasila yang telah atau akan anak ibu lakukan. Nah, di sini ibu dikalikan di sila Pancasilanya dan di sini anak ibu bisa mengisi pengamalan sila Pancasilanya. Nah, silakan anak ibu buka di yang sudah ibu kirimkan. Nah, sampai di sini apakah anak ibu sudah paham dengan perintah LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu sekarang bisa anak ibu kerjakan. Nah, apakah anak-anak ibu ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, Bu. Nah, kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya untuk sila yang pertama, kedua, dan ketiga. Baik, Bu. Pengamalan sila Pancasila yang pertama yaitu contohnya menghormati saudara, teman, guru sampai tetangga yang berbeda agama. Yang kedua, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman dan bergaul. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan saudara, teman, dan tetangga yang berbeda agama. Selanjutnya, sila kedua. Tidak mengejek dan melecehkan sesama teman, mengaku dan menghormati orang tua serta saudara terima, dan berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan sekolah dan masyarakat. Ya, selanjutnya sila ketiga. Sila yang ketiga, masyarakat Indonesia dan pemerintah yang pertama selalu menjaga kerukunan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadi perwakilan
belajar tersusun dengan bagian yang telah disepakati bersama. Yang kelima, Pemahaman prinsipnya sila-sila kelima, bertetapkan bersikap adil kepada sesama teman dan menegakkan agama suku yang lainnya. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada teman yang kesusahan. ya benar sekali. Jadi aku selalu di kelompok 2. Nah sampai di sini anak itu sudah semuanya sudah kelihatannya paham ya. Nah kalau begitu untuk melihat sampai mana kemampuan utama anak ibu untuk pembelajaran kita hari ini mempunyai sebuah quiz. Nah coba dari yang buka, ibu telah mengirimkan bukunya di grup. Nah, maka bisa masuk semuanya ke katanya. Selanjutnya. Oke, sudah masuk semuanya. Nah, kalau begitu, nanti kita bisa langsung klik memulai dan bisa dikerjakan dengan teliti dan hati-hati. Nah, sudah ini ya. Sudah selesai ya. Nah, di sini peringkat pertama adalah peringkat kedua ada Fani dan peringkat ketiga ada Putri. Nah, untuk mendapatkan peringkat pertama, kedua dan ketiga bersama di depan itu ada hadiah. Untuk peringkat pertama adalah lihat aku semua. Peringkat kedua ada Fani. Lihat aku semua Fani. Dan peringkat ketiga ada Putri. Nah, lihat aku semua untuk ketiga peringkat kita hari ini. Nah, bagi anak ibu yang belum mendapatkan peringkat, biasanya lebih giat lagi, lebih fokus lagi dalam menjawabnya ya. Oke, Bu. Nah, tadi kita sudah mengerjakan gamenya kan? Jadi sekarang ibu kita bahasnya bersama-sama terlebih dahulu. Soal pertama, cara berbicara lebih tadi sesuai dengan tugas-tugas yang baik. Jadi laksana berbicara dengan bahasa Nasional cinta tanah air. ya benar. Soal yang kedua, jadi berasal dari Aceh dan beragama Islam. Jadi berasal dari Sulawesi Utara dan beragama Kristen. Jadi mengenai provinsi dan penjelasan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Sedi adalah Menolong ini secara sukarela. ya membeli secara sukarela. Soal yang ketiga, Jonathan siap digelar berasal dari Sumatera Utara bersama orang tuanya. Jonathan tinggal di Bali. Jonathan bertetangga dengan Made seharusnya SM. Atau mungkin Jonathan dan Made memiliki hobi yang sama, yaitu menyanyi dan bermain musik. Sehari sebelum hari raya Nyepi, Jonathan diberikan sebagai berbeda oleh ayah. Nah, sikap Jonathan yang baik adalah Berterima kasih pada ayah dan ibunya sementara sampai menjadi saya ya. Nah, untuk soal yang keempat, kalian memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun meskipun berbeda keyakinan. Kalian juga berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Hal ini sesuai dengan pemahaman Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. ya kepada yang Maha Esa. Selanjutnya, soal terakhir, Bonar ini dan teman-temannya bermusyawarah. Pendapat Bonar tidak diterima oleh teman-temannya dan sebaliknya justru pendapat ini yang disepakati. Sikap yang baik Bonar atas
silakan Putri. Tadi kita belajar mengenai sila-sila Pancasila dan semangatnya. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Terus sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan bagian emas. Kemudian ada pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu misalnya kita bisa toleransi menghargai teman yang berbeda agama. Kemudian sila yang kedua misalnya kita saling tolong menolong. Dan yang ketiga itu misalnya kita memaknai hari kemerdekaan. Kemudian sila yang keempat kita saling bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan untuk sila yang kelima itu kita saling membantu sesama temannya. Ya, benar sekali ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila. Nah, sampai di sini apakah Anda Ibu semua sudah paham? Sudah, Bu. Apakah Anda mengerti? Iya, Bu. Ya, kalau begitu, apakah sampai di sini pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, kalau begitu, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai sebuah instruksi, yaitu sebelum baca doa, Ibu ada sebuah lagu yaitu Menggapai Bintang. Nah, Ibu bisa mengikuti